melihat dari sisi tema kedahsyatan istighfar. Artinya istighfar itu suatu hal yang luar biasa, bukan hal yang kecil. Bagi seorang mukmin, yang besar itu apapun yang berkaitan dengan akhirat. Tidak ada yang besar di dunia bagi kita seorang mukmin kecuali yang berkaitan dengan akhirat, apapun itu. Karena bagi Allah Azza wa Jalla, dunia itu kecil dan hina. Jadi istighfar itu menjadi hal yang besar karena dia adalah amalan yang dicintai Allah, yang banyak memberi manfaat kepada kita, terutama untuk ibadah kita kepada Allah, dan memberi manfaat di akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang bahas tentang istighfar. Istighfar itu adalah ibadah. Berarti selama dia berkedudukan sebagai ibadah, berstatus sebagai ibadah, selalu kita perhatikan sisi ikhlas dan sisi ittiba. Jangan lupa, setiap kita memahami suatu perkara atau suatu amalan, amalan itu adalah amal ibadah, terutama ibadah mahdhah. Karena ibadah itu ada dua macam, seperti disebutkan oleh para ulama, ibadah mahdhah dan ibadah tidak mahdhah. Istighfar termasuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak bisa dipahami makna dan alasannya. Adapun ibadah tidak mahdhah adalah ibadah yang bisa dipahami maksud dan alasannya. Itu ibadah tidak mahdhah. Khusus untuk ibadah mahdhah, kita harus lebih menjaga, lebih memperhatikan sisi ikhlas dan ittiba. Jadi lebih ketat. Lebih ketat. Ya. Meski sebagian dalil menunjukkan boleh, tentu dalam hal ini harus mengacu pada dalil, contoh istighfar. Boleh tidak kita beristighfar dengan niat agar Allah memudahkan rezeki kita? Para ulama menjawab, karena dia adalah ibadah mahdhah, maka kita tidak boleh berniat dalam beristighfar kecuali karena Allah semata. Namun apabila ada dalil yang membolehkan, maka kita pun berniat untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tapi sebatas dalil. Sebatas dalil. Kalau dalil misalnya memberikan janji, ya, mentarghib, memberikan motivasi kepada kita, banyak barang siapa yang beristighfar Allah akan memudahkan rezekinya. Ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang menghimpit kita. Walaupun lafaz hadis yang berbunyi seperti itu adalah dhaif. Namun para ulama mengatakan keutamaan istighfar begitu banyak. Tidak perlu kita mengacu kepada hadis yang lemah. Nah, jadi itu. Jadi kalau bicara mahdhah, kita harus lebih menjaga dan memperhatikan sisi ikhlas dan ittiba. Sholat, bolehkah kita sholat selain karena Allah juga karena ingin sehat? Tidak boleh. Oleh karenanya misalnya kurban yang sudah kita kerjakan karena Allah, kurban itu kan lillah, lebih lillahnya itu lebih kuat. Oleh karenanya Nabi SAW melarang kita untuk menjual kulitnya atau bagian tubuh dari hewan
hewan kurban. Kenapa? Karena kita sudah lillahi ta'ala. Sudah kita nyatakan, sudah kita nyatakan, sudah kita ikrarkan bahwa kurban ini lillahi ta'ala. Ibadah makhluk. Baik, istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menjelaskan. Istighfar itu pertama makna kita ambil taubat secara bahasa. Istighfar itu artinya sitr, ditutup aib kita. Jadi kata maghfirah, ampunan itu diambil dari kata ghafar. Ghafar itu artinya ditutup. Makanya penutup kepala untuk perang itu disebut mighfar. Karena dia menutup kepala dari hal yang membahayakannya. Makanya ampunan, istighfar berarti mohon ampun. Berarti apa artinya? Dilihat dari sisi makna bahasa saja, artinya istighfar itu minta kepada Allah agar aib kita ditutup olehnya. Itu makna istighfar. Taubat secara bahasa maknanya udah rujuk, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah SWT. Oleh karenanya taubat itu lebih ketat, lebih diletakkan padanya beberapa syarat. Ya, syarat taubat. Tapi istighfar tidak ma'ruf, syarat istighfar sekian, tidak. Karena apa? Dia harus serius. Dia harus sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Nah, sungguh-sungguh kembali kepada Allah disebut namanya taubat nasuha. Taubat yang tulus, taubat yang jujur, itu namanya taubat nasuha, yaitu taubat yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan daripada syarat-syarat taubat. Baik, perbedaan antara istighfar dan taubat. Para menyebutkan istighfar itu memohon ampun dari dosa kecil. Karena istighfar termasuk amal soleh, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam dalam kitab yang lain, Wasiat Zuhra. Penghapus dosa itu ada 4. Ya, yang pertama taubat, yang kedua taubat, yang kedua apa? Istighfar, yang ketiga amal soleh, yang keempat musibah. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga amal saleh, yang keempat musibah. Inilah pelebur dosa. Nah, ketika para ulama menyebut istighfar dan taubat itu berbeda, maka kita harus tahu apa perbedaannya, yaitu istighfar itu mohon ampun kepada Allah dari dosa kecil. Adapun taubat memohon ampun kepada Allah dari dosa besar. Dan itulah pendapat yang sahih dari para ulama, bahwa dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat kepada Allah. Banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Ya, misalnya kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahun idza studibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dan umrah dari satu umrah ke umrah berikutnya, semuanya menghapus dosa selama yang mengamalkannya menghindari dosa besar. Berarti yang dihapus dari sholat 5 waktu apa? Dosa kecil, karena harus mengatakan selama ia menghindari dosa besar. Itu dosa besar tidak bisa terhapus oleh sholat. Itu pernyataan Nabi. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Baik, perbedaan yang kedua antara istighfar dan taubat. Perbedaan kedua adalah bahwa istighfar itu hanya mohon ampun, sedangkan ya mohon ampun sekaligus ditutup aibnya. Sedangkan taubat, selain dia
sebuah amal yang mengandung permohonan kepada Allah agar diampuni dosanya, terutama dosa besar, sekaligus memohon kepada Allah agar kembali memuliakan diri, karena kita telah hina oleh karena dosa. Sebagian dari kita hina karena zina, hina karena membunuh, hina karena banyak menipu orang, jadi hina oleh maksiat. Jadi taubat itu artinya selain minta ampun juga minta dimuliakan kembali oleh Allah. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dinormalkan kehidupan kita seperti dulu. Itu namanya taubat. Ya, baik. Kalau dipisah, kalau diiringi, disebut secara beriringan, bersamaan, maknanya begitu. Istighfar memiliki makna tersendiri, taubat memiliki makna tersendiri. Sama dengan kasus Islam dan iman, sama dengan kasus birru wa taqwa. Dan itu idza istama'a ittaraqa wa idza iftaraqa ittahada. Kalau bersatu maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya. Jadi istighfar kalau dipisah artinya ya sama dengan taubat. Kalau taubat dipisah maknanya sama dengan istighfar. Makanya di Al-Quran terkadang disebut istighfar padahal juga artinya taubat. Baik. Kemudian lafaz istighfar. Lafaz istighfar hendaknya kita mengacu kepada lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saja. Jangan ngarang-ngarang lafaz istighfar. Kalau bisa jangan menambah-nambah. Jangan menghadirkan lafaz istighfar yang datang dari diri kita. Beristighfarlah dengan lafaz sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz istighfar terbaik tentu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Dan itu adalah lafaz istighfar terbaik berdasarkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sering Rasulullah SAW ucapkan satu hari bisa 100 kali, Rabbil firli wa tub alayya, Rabbil firli wa tub alayya, Rabbil firli wa tub alayya. Atau yang lain selama ada dalilnya, banyak lafaz istighfar. Mungkin saya tidak bisa menelusuri semua lafaz istighfar berdasarkan dalil yang sahih. Tetapi kalau antum mendapatkan lafaz istighfar dari Nabi sahih, gunakan. Permasalahan. Bagaimana kalau lafaz istighfar yang ada dari Nabi lalu kita tambah? Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin 'adzim, kan gitu. Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal khataaya wa natubu ilaih. Kan banyak orang kayak nambah-nambah kan? Padahal kalau menambah, nambah duit, nambah rumah, nambah istri, nambah anak, ibadah ditambah-tambah. Ini kan sebetulnya kurang pas. Baik, ulama ditanya, boleh nggak nambah misalnya astagfirullah wa atubu ilaih min kulli dzanbin 'adzim atau min jamil khataaya wal ma'asi? Syekh bin Baz rahimahullah beliau ditanya, sebaiknya kita at-taqayyud bima warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kita mencukupkan diri dengan lafaz istighfar yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Seandainya kita mau nambah, boleh, tapi tidak dalam konteks ibadah. La ala wajib ta'abbud. Tapi kalau kita menganggap itu ibadah, kayaknya lebih khusyuk saya. Kalau cuma istighfar doang kurang pas, kurang mantap. Saya akan lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih merasa mendekat, lebih merasa terasa ibadah saya kepada Allah kalau di saat istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin 'adzim, astaghfirullahaladzim min jamil khataaya wal ma'asi wa natubu ilaih. Astagfirullah. Kalau kita menambah lafaz istighfar dari lafaz istighfar Nabi dengan niat ibadah, jatuh kepada bidah. Tetapi kalau tidak ada niat ibadah, hanya ingin menambah,
dirutinkan. Kalau kita merutinkan tambahan dari lafaz istighfar Nabi, maka secara tidak langsung kita telah mematikan dan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Seperti itu. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimahullah. Ketika kita menyadari bahwa istighfar itu ibadah, istighfar amalan hamba. Baik, yaitu permohonan ampun kepada Allah yang juga bermakna taubat. Ketahuilah, Allah itu tidak hanya ingin ibadahi semata. Allah itu ingin beribadah dengan ruh. Bukan ibadah yang hampa dari makna, dari penghayatan, dari ruhnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, beribadahlah dengannya, yaitu dengan asmaul husna. Berarti apa yang kita amal, ibadah yang kita kerjakan harus mengarah kepada nama dan sifat Allah. Kalau tidak mengarah kepada nama dan sifat Allah, maka apa yang kita kerjakan bukan ibadah. Bukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru amal kita akan sia-sia. Jadi ternyata ya terungkap mengapa kita disuruh mengikuti Nabi saja. Mengapa kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja? Karena semua yang Rasul kerjakan orientasinya kepada nama dan sifat Allah. Makanya semua yang Rasul kerjakan, ya itu adalah semua yang dicintai Allah. Yang tidak Rasul kerjakan tidak dicintai Allah. Yang Rasul kerjakan dicintai Allah. Makanya kita disuruh mencukupkan diri dengan apa? Dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Makanya dalam surah Al-Imran 31 kita diuji rasa cinta kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengikuti Nabi. Kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, buktikanlah cintamu kepadanya dengan mengikuti Nabi. Pemahamannya apa? Berarti semua yang Rasul kerjakan, semua yang Rasul contoh dicintai Allah. Kalau Rasul tidak kerjakan, tidak dicintai. Itulah alasannya mengapa kita mengikuti sunnah. Supaya kita dicintai Allah dan diridhoi olehnya subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Berarti apa? Pertama harus kita jaga istighfar yang sesuai dengan sunnah. Usahakan jangan ditambah-tambah. Ya, karena kita sedang mengarahkan amalan kita kepada sifat Allah yang Maha Pengampun. Yang Maha Pengampun. Ya, kemudian jangan setengah-setengah. Karena Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah ya membiarkan kita beramal separuh-separuh. Allah selalu menyuruh kita masuk ke dalam Islam, beramal secara kafah. Jadi jangan setengah-setengah, kalau istighfar total. Dan Allah yang kita mohon ampunannya tahu hati kita. Jadi jangan istighfar, tapi pikiran kemana, mulut istighfar. Istighfar, tapi hati tidak konsen. Tolong jaga. Jadi jaga kualitas ibadah kita untuk menyesuaikan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Seperti itu. Dan jangan keras-keras istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena kita beribadah kepada Allah dengan istighfar kepada yang Maha mendengar. Ya, kepada yang Maha mendengar. Baik. Ada hadis Nabi alaihissalam di mana Nabi alaihissalam bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Saya demi Allah beristighfar dan bertobat Allah satu hari 100 kali atau satu hari 70 kali. Baik, disebutkan dalam hadis 100 kali. Pertanyaannya, boleh enggak kita beristighfar lebih dari 100? Boleh atau tidak? Boleh. Jumlah 100 yang disebut oleh Nabi la mafhumalah,
Artinya kalau Nabi saja yang tidak punya dosa istighfar 100, maka kita seharusnya lebih dari istighfarnya Rasulullah SAW. Jadi kita perbanyak istighfar, ya. Jadi kita istighfar dengan istighfar yang sesuai dengan istighfar Nabi, lafadznya, adapun jumlahnya lebih banyak, lebih afdal. Baik, kita bicara dahsyat. Kalau bicara dahsyat, hebat, orientasinya ibadah. Kita bukan orang kafir. Kita tidak lagi berselera rendah. Bagi kita yang hebat itu yang orientasinya ibadah. Bagi kita yang hebat, yang luar biasa itu orientasinya akhirat. Itu. Bahkan bilang dahsyatnya istighfar berarti apa? Yang orientasinya kepada ibadah, orientasinya kepada akhirat. Ya, baik. Kita sebutkan dalil-dalil akan keutamaan istighfar. Di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa keutamaan istighfar dalam ayatnya yang mulia, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam surah Al-Anfal ayat 33, bahwa istighfar itu dapat menangkal azab dan istighfar itu dapat menolak bala. Surah Al-Anfal 33, apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengadab mereka selama kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengadab mereka selama mereka beristighfar. Para ulama memahami ayat ini memberi pelajaran bahwa istighfar itu menangkal adab dan menolak bala. Itu istighfar. Tapi istighfar yang sesuai dengan sunnah. Istighfar yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi dalil bahwa istighfar itu dapat menghapus dosa atau sebab diampunnya dosa dan maksiat kita kepada Allah. Surat An-Nisa 110. An-Nisa 110 mengatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim." Barang siapa yang beramal buruk, mengamalkan keburukan atau menggolimi dirinya dengan dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian lagi dalil akan keutamaan istighfar, ya. Dalil akan keutamaan istighfar adalah firman Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di ayat itu disebutkan keutamaan istighfar, di antaranya adalah di mana Allah akan menurunkan hujan. Kemudian Allah akan memberikan harta yang berlimpah, rezeki. Allah akan mudahkan rezeki. Kemudian memberikan keturunan bagi orang yang belum punya keturunan. Dan Allah akan menyuburkan tumbuhan, tanaman, kalau dia adalah seorang petani atau seorang yang sangat berharap. Maka kejarannya dari situ, dari hasil berkebun, hasil bercocok tanam. Kalau seandainya mengalami gagal panen atau mengalami kegagalan dalam masalah, ya, usaha kebun atau usaha apa yang berkaitan dengan cocok tanam, maka solusinya istighfar. Dan Allah Jalla wa'ala akan memudahkan bagi orang istighfar untuk mendapatkan mata air. Allah katakan, "Faqulu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Allah yang banyak. Sungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat yang dapat memenuhi kebutuhan kalian akan air. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah
memberikan harta yang berlimpah, atau dengan kata lain memudahkan rezeki kepada kalian. Biwabanin, dan Allah akan memberikan keturunan kepada kalian. Waj'al lakum jannat, dan Allah akan apa? Menyuburkan ya kebun-kebun kalian. Waj'al lakum anhara, dan Allah akan dan Allah akan memudahkan bagi kalian untuk mendapatkan air, mata air atau sungai, sumber air apa saja. Allah beri kemudahan. Ya. Kemudian apa lagi? Allah akan berikan kita kekuatan jiwa, kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu bukan hanya karena faktor olahraga loh. Termasuk diantaranya kita banyak istighfar. Allah akan berikan kita kekuatan. Lihat Nabi alaihissalam. Beliau tidak hanya mengandalkan olahraga. Selain beliau punya aktivitas yang cukup banyak, sebagai olah gerak beliau, orang fisik beliau, juga lisan beliau selalu istighfar. Karena salah satu manfaat istighfar adalah menguatkan fisik dan juga menguatkan jiwa agar tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Makanya kalau kita sedang menghadapi banyak masalah, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu menguatkan jiwa, terutama ibu-ibu yang pusing mikirin anak, pusing mikirin suami, takut kalian teruskan. Ya, pusing mikirin usaha yang menurun, omsetnya pusing, apapun yang membuat kita pusing. Supaya jiwa kita kuat, tetap sabar, tabah, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu, ya. Apa kata Allah dalam surah Hud? Surah Hud ayat 52. Allah katakan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaihi, yursilis samaa 'alaikum midrara, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, berbanyak istighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertobatlah, kemudian kembalilah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan hujan yang cukup untuk kalian dan akan menambah kekuatan. Dia akan menyempurnakan kekuatan kalian. Kekuatan di sini kata ulama, kekuatan batin dan kekuatan fisik. Ya, itu. Kemudian apa lagi? Allah akan berikan kita kehidupan yang berkah dan nikmat, penuh nikmat. Banyak istighfar. Subhanallah, hidup sederhana tapi nikmat gitu. Itu gak mudah dicari, gak mudah didapat. Belum tentu orang banyak duit itu hidupnya tenang, hidupnya penuh nikmat. Rasanya kita bisa menikmati. Kunci kebahagiaan apa? Orang bahagia itu ketika dia bisa menikmati hidup. Salah satu sebab yang membuat kita bisa menikmati hidup, perbanyak istighfar. Dengarkan firman Allah dalam surah Hud ayat 3. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadla. Hendaknya kalian memperbanyak istighfar kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan hidup sampai batas waktu tertentu, itu sampai ajal tiba. Dan Allah tetap akan menghargai orang yang punya keutamaan. Ya, Allah akan memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki keutamaan, yaitu diantaranya banyak Jadi artinya apa kata Allah? Di dunia aku akan hargai, di akhirat apalagi? Kalian gak usah takut. Padahal cuma istighfar. Ya. Jadi kalau kita ingin menikmati hidup, walaupun cobaan mendera, cobaan menerpa kita, perbanyak istighfar. Jangan kita pernah meremehkan perkara istighfar. Lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih akan manfaat istighfar. Ya, apa? Di antaranya dalil-dalil yang menyebutkan akan keutamaan istighfar. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yawmi atamarra. Ini Rasul yang ngomong. Wa innahu la yaghanu ala qalbi. Apa makna ghan? Lalai. Hati saya kerap lalai, kata beliau. Coba kita langsung banyak lalai. Beliau menganggap diri beliau banyak lalai. Awalnya, masya Allah. Kalau beliau SAW menganggap diri beliau sering lalai, kita gimana? Lebih banyak ingat? Tidak. Tawadhunya Nabi SAW
memberikan solusi Allah. Salah satu sebabnya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, lihat lagi manfaat istighfar yang lain. Ya, manfaat istighfar yang lain disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ya, walaupun ini, lihat dalilnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'asbahtu qodatan qattun illa astaghfirullah. Kita tahu waktu pagi waktu berkah. Kalau ingin mendapatkan keberkahan satu hari, lihatlah bagaimana amalan kita di pagi hari. Kalau paginya kita bisa merebut keberkahan pagi, maka seharian kita akan dapat keberkahan. Jadi keberkahan satu hari bergantung pada kualitas amal kita dan aktivitas kita di pagi hari. Karena Nabi ada bersabda, "Burkal ummati bi buriha." Diberkahi waktu bagi umatku di pagi hari. Lihat Nabi, beliau memanfaatkan waktu berkah yang Allah sediakan kepada hambanya dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita mau berkah siangnya, sorenya, malamnya, manfaatkan waktu pagi kita. Karena kalau pagi sudah berkah, insya Allah seterusnya akan berkah. Lihat Rasulullah, tidaklah saya memasuki pagi hari sekalipun kecuali saya mengisinya dengan perbanyak istighfar. Minimal 100 kali saya melakukannya, dan itu hadisnya sahih. Kemudian apa lagi? Bayangkan istighfar dapat menghapus dosa walaupun kesalahannya lari dari medan perang. Kalau kita misalnya kesalahan kita lari medan perang itu dosa besar. Ya, berarti ini istighfar maknanya semana dengan taubat. Karena tidak mungkin lari dari medan perang dosa besar bisa dihapus dengan istighfar. Baik. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman. Dengerin ya kata Allah. Allah berfirman bagaimana? Man alima anni dhu qadratin ala maghfiratud dzunub, ghafartu lahu wa la ubali ma lam yusyrik bi syai'a. Barang siapa yang meyakini saya sangat mampu mengampuni dosa-dosa hambaku, maka aku akan ampuni dosanya selama dia beristighfar dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, lihat manfaat istighfar. Yang lebih mencengangkan hadisnya Hasan. Inna sahibus shimal la yarfa'ul qalam sitta sa'at. Sitta sa'at anil abdil mukhti al-musi fa innadi ma wastaghfarallah minha alqaha wa illa katabat wahidah. Kalau kita berbuat dosa, misalnya apa dosanya? Yang sering dilakukan apa biasanya? Dosanya apa biasa? Hah? Ghibah. Itu orang gini. Astagfirullah. Nah, kita nggak istighfar dulu. Kita ngomong asik gitu ya, mulut enak, nggak ada ini yang lidah tak bertulang, ghibah enak banget gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Malaikat tidak mencatat ghibah kita, ditunggu selama 6 jam. Ditunggu, nggak langsung dicatat. Dicatatan dosa kita oleh malaikat yang mencatat amal keburukan kita. Ditunggu 6 jam. Kalau udah ditunggu 6 jam, nggak juga istighfar, nggak menyesal, baru dicatat 1 dosa. Allah. Hadis Hasan, dahsyat istighfar. Sitta saat ini Nabi yang ngomong. Inna sahibas shimal, sungguhnya malaikat yang ada di sisi kiri kita yang mencatat amal keburukan kita. La yarfa'ul qalam, dia tidak langsung nyatet perbuatan dosa kita, ditunggu sama dia 6 jam. Kelamaan. Kalau kita 6 jam, wallahi azab yang paling dahsyat, yang paling sadis itu azab nunggu. Makanya ada sampai seorang penyair orang Arab bikin syair. Gak kuat nunggu, kalau nunggu gak jelas apa lagi. Kullu azab atahammal illa azab al-intidhar. Semua siksaan saya bisa menanggungnya, kecuali siksaan menunggu. Udah suruh nunggu klinik dokter yang lama, nunggu apa lagi antrian apa lama. Makanya nggak semua, apalagi negeri kita yang nggak kenal budaya antri.
siksaan loh. Siksaan tersendiri, siksaan terutama siksaan batin. Kesel ini nggak jelas, tunggu sejam 2 jam. Malaikat nunggu sampai 6 jam. Kalau kita setelah 6 jam, berapa menit lagi? 1 menit. Tunggu bentar. Kita tungguin. Pas 6 jam baru astagfirullah, astagfirullah. Baik. Kemudian hadis yang sahih yang lain. Apa kata Nabi? Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah. Tuba 2 makna. Makna yang pertama keberuntungan di akhirat. Makna yang kedua pohon di surga. Nama pohon di surga namanya tuba. Jadi bisa diartikan beruntunglah orang yang di lembaran, di catatan, lembaran catatan amalannya, yang mencatat amalannya adalah catatan-catatan istighfarnya dia. Jadi ternyata istighfar kita itu dapat memperberat lembaran-lembaran kebaikan kita. Karena Rasulullah mengatakan apa? Tuba. Jadi apa? Jadi orang yang akan ditimbang amalannya antara amal baik dan buruk, sementara dia beristighfar, tuba. Insya Allah, kata Rasul, dia gara-gara istighfarnya bisa lebih berat amal kebaikannya pada amal keburukannya. Hanya gara-gara istighfar, kata Rasulullah. Ada juga makna yang lain. Tuba liman fi sahibat istighfar katsira. Allah jamin surga bagi orang yang lembarannya isinya adalah istighfar, 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 dan istighfar. Surga baginya. Hanya karena astagfirullah. Ringan, tapi Allah kasih kita surga. Hanya kita beristighfar. Dan ini inti tema kita. Berarti selesailah kajian kita. Habis bilangnya dahsyat, ya ini dahsyatnya paling dahsyat. Sengaja saya sebut terakhir, ya, supaya FVN ending husnul khatimah. Yaitu apa? Tuh liman wajada fi sahifati istighfar kan. Karena udah buru-buru. Ya, mau terus apa tanya jawab? Tanya jawab. Tanya jawab. Asal kalau tanya jawab. Bukan masalah suruhnya juga. Sebenarnya materinya udah habis ya. Udah nggak ada lagi. Ya. Dia beruntunglah surga bagi orang yang dicatatan amalannya kebanyakan isinya adalah istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sedikit tapi menarik, padat, cukup, nggak usah banyak-banyak. Demikian kajian kita. Allah taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Silakan. Langsung tulis saja. Saya tambahkan kalau tulisan ibu-ibu, kalau laki-laki saya lebih suka langsung nanya aja nih, nggak usah pakai tulisan laki-laki. Ibu-ibu tulisan. Ya. Ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdhah dan ibadah tidak mahdhah. Ibadah mahdhah ibadah yang tidak bisa dipahami maksud dan alasannya. Contoh saya tanya, pikir tasbih, tahmid, takbir 33 kali, tahu nggak alasannya kenapa? Tahu nggak alasannya? Ya tahu. Salat 5 waktu, tahu nggak kenapa 5 waktu? Tahu nggak? Tawaf 7 kali putaran, tahu nggak alasannya? Itu namanya mahdhah. Apabila kita tidak mengetahui alasan suatu ketetapan syariat dalam Islam, berarti namanya mahdhah. Saya ngerti apa alasannya. Tapi ibadah tidak mahdhah adalah apa? Ibadah yang bisa dipahami maksud dan alasannya. Contoh, kenapa zina akan diharamkan? Berarti meninggalkan zina ibadah kan gitu. Karena zina itu merusak nasab. Jelas. Kenapa kita berbakti pada orang tua? Ya alasannya jelas, itu berbakti membalas kebaikan mereka. Kenapa saya kalau mau masturbasi izin? Supaya bisa menjaga pandangan. Karena Rasul katakan izin itu diberlakukan, aturan izin diberlakukan untuk menjaga pandangan. Nah kalau kita main selonong boy, masuk aja. Assalamualaikum, masuk. Nggak ada orang nih. Laganya kayak bahasa Inggris, sepeda, padahal mau nyolong sepeda. Ya. Kita masuk masuk orang kalau pas nggak pakai
ju'ilal isti'dzanu min ajlil basmah. Diberlakukan aturan izin itu supaya terjaga apa? Alasannya langsung sebut. Baik, untuk menikah, saya kenapa boleh nazar? Padahal kan melihat perempuan nggak boleh kan? Tapi pada saat kita mau menikah, apa? Boleh kan? Bahkan nggak cocok, lihat lagi. Nggak cocok, lihat lagi. Nikahnya apa? Ya cuma pengen lihat doang. Nggak boleh. Yang boleh melihat yang sudah bertekad untuk mau menikah. Itu boleh. Tapi kalau misalnya nikah, bagian apa yang mau lihat? Apa saja yang bisa membuat dia tertarik gitu. Maya bila nikah, kenapa boleh? Alasannya supaya dia tertarik, ada alasan. Makanya kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan adama. Hukum itu akan selalu berjalan bersama alasannya. Ada alasan, ada hukum. Nggak ada alasan, nggak ada hukum. Begitu. Ada alasan. Hukumnya bisa berubah-ubah ketika terjadi perubahan alasan. Dan fikih itu ada alasannya. Ilmu fikih ilmu secara umum yang ada alasannya gitu. Ya, ada yang ada alasannya, ada yang tidak, tergantung dia mana. Kalau mahdhar tidak ada alasannya. Kalau dia tidak mahdhar ada alasannya, begitu. Baik. Jihad mahdhar atau tidak mahdhar? Dia tidak mahdhar. Alasannya apa? Alasannya apa? Untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Kalau manusia bertauhid tanpa diperangi, tanpa tegakkan jihad kepada mereka, perlu nggak ada jihad? Tidak perlu. Begitu dan seterusnya. Baik, di akhirat kelak, apakah manusia masuk neraka dapat melihat iblis? Ngapain mikirin lihat iblis? Di sini udah sering lihat iblis kok. Justru kita kalau di akhirat pengen lihat ya Allah, ngapain lihat iblis? Kalau lihat iblis belum tentu lihat Allah. Kalau lihat Allah, insya Allah lihat iblis. Ngapain mau ketemu iblis? Orang Depok, ada aja, gak ada kerjaan, tanya aja, nanya mau ketemu iblis. Hukum menghadiri. Nah, bisa ditanya ini, bisa dijawab pertanyaan ini. Mohon dicontohkan beberapa buah istighfar. Banyak istighfar. Ya, banyak ya istighfar ya. Tadi Rabbi fili wa tub ali, astagfirullah. Ya, kemudian ya istighfar. Sayyidul istighfar, Allahumma firli, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi inni dhalamtu nafsi, faghfirli, rabbil firli, ya dan seterusnya. Dan itu beberapa lafaz istighfar saya sebutkan dalam buku saya. Ya, karena saya buat buku dan yang pertama sudah keluar, doa dan zikir. Saya nggak ngasih sengaja supaya penasaran cari sendiri. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang borong. Jadi buku zikir saya insya Allah zikir yang menengahi antara zikirnya Ustaz Yazid sama zikirnya Faktor. Saya lihat ini berantem berdua. Ya, ada yang panas banget sama zikirnya Ustaz Yazid karena praktisnya dikit amalannya. Ada yang kepanas sama ini karena ini kan zikirnya ulama. Daripada berantem udahlah tinggalin mereka berdua pakai zikir saya aja. Sekalian promo. Karena di buku saya ada yang ya jadi karena beberapa lafaz zikir di Qatar dilemahkan, disebutkan lemah oleh Yazid mengacu kepada Tasy Albani. Setelah saya cek lagi, ternyata tidak semua yang dianggap disebutkan dalam buku zikir Ustaz Yazid itu benar. Ada yang dianggap lemah padahal tidak lemah, padahal hasan. Dan insya Allah alhamdulillah buku zikir saya, zikir pagi petang dan zikir selasa di murojaah oleh ulama Madinah, oleh Syekh Anis Tahir, bapak saya Syekh Anis Tahir Al-Nuisi. Beliau di murojaah, beliau sudah dibaca semua, kata dia keluarkan Jazuli karena ada perintah dari Syekh, saya keluarin. Yang kedua, buku doa umroh dari berangkat sampai pulang, apa aja doanya, terus haji, terus nanti akhirnya saya akan menulis buku insya Allah kekeliruan seputar poligami. Karena ada orang bilang, saya sudah nggak ada, sudah habis masa untuk poligami. Siapa yang bilang poligami nggak ada masanya? Apalagi laki-laki, betul nggak Pak? Kalau udah ber-60 masih berhasrat nggak? Masih. Yang bilang, karena saya punya tetangga,
Saya goda, gimana nih? Nih saya kasih buku kemarin kan keluarin. Kata dia, insya Allah nih saya keluar buku. Terus dia nyinggung, kata dia, saya kalau poligami udah habis masa saya. Nah ini saya catat dalam buku saya, kesalahan-kesalahan dalam poligami. Wah, salah ngomong, salah catat begitu. Ini kesalahan, sudah habis masanya, nggak bisa. Harus, jadi yang mau syarat. Tapi silat di sini rata-ratanya pada takut semua. Jadi percuma saya bahas poligami, karena istrinya di belakang. Ya, baik. Bagaimana dapat la haula wala quwwata illa billah? Apakah kata al-'aliyyul 'azim? Saya tidak menemukan al-'aliyyul 'azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Al-'aliyyul 'azim belum pernah, sebatas ilmu saya belum pernah menemukan al-'azim itu berdasarkan dalil. Ya, tapi nanti saya cek lagi, nggak apa-apa. Apakah al-'azim itu ada atau tidak? Tapi sepanjang penelusuran saya terhadap lapat dalil, lapat dzikir la haula wala quwwata illa billah, tidak ada tambahan al-'aliyyul 'azim. Ya. Mohon dicontohkan beberapa tasbih. Apakah boleh dalam ketika berzikir mutlak membaca tasbih, tahlil, dzikir, dilanjutkan istighfar, mau penjelasan? Bebas. Selama dia zikir mutlak, tasbih, tahlil, diiringi melanjutkan istighfar, bebas. Perbanyak tasbih, perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak istighfar. Selama dia zikir mutlak, silahkan. Tapi yang lebih afdal lagi kalau mutlak itu yang sesuai dengan lafaz Rasul, misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada amalan yang ajib, yang luar biasa. Di zaman Nabi alaihissalam ada seorang sahabat, dua orang bersahabat. Yang satu meninggal terlebih dahulu karena syahid di medan perang. Yang sahabatnya lain meninggal belakangan. Sekian tahun baru meninggal. Di surga ternyata yang masuk duluan ke surga dan derajatnya di surga lebih tinggi yang meninggal duluan, yang meninggalnya bukan di medan perang. Dia bingung. Mimpinya begitu. Lalu dia sampai ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, dia lebih tinggi derajatnya di surga, lebih duluan masuk walaupun dia meninggal belakangan dan tidak meninggal di medan perang. Karena setelah kawannya meninggal, yang meninggal di medan perang, dia setiap hari selalu berkata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Jadi kalau kita masih hidup beruntung, artinya kita disuruh, dipercaya oleh Allah untuk memanfaatkan umur kita untuk ibadah. Bukan karena kita pasti tetap hidup, karena kita masih muda, karena kematian tidak mengenal umur. Kalau kita masih bisa bangun lagi di pagi hari, berarti masih dipercaya oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk bisa manfaatkan umur kita untuk ibadah. Jadi kalau ada teman kita duluan, berarti kita harus lebih termotivasi untuk lebih banyak beribadah, seperti hadis tadi. Rabbana fili wa liwalidayya wa lil mu'minin. Itu hadis, itu ayat. Boleh lafaz istighfar sesuai dengan dalil. Kalau bicarakan orang dengan suami boleh atau tidak? Membicarakan orang dengan suami. Kalau membicarakan orang dengan suami tidak boleh. Ghibah tetap, karena ghibah itu dzikru ka akhaka bima yakra, menyebut keburukan atau hal-hal yang tidak disukai oleh saudara kita sedangkan dia tidak hadir di hadapan kita, itu ghibah. Suami orang tua tetap tidak boleh. Apa Ustaz di luar tema? Bolehkah kita membuat kwitansi atas nama istri, tapi yang berobat suami? Suami tidak ada jatah berobat. Oh, boleh. Oh, yang sakit siapa? Ya, yang sakit siapa? Yang berobat suami tidak ada. Ya berarti suaminya pengangguran dong. Enggak, yang kerja istrinya. Ya, nggak boleh bohong. Apakah dengan musibah sakit yang menimpa anak kita bisa menghapus dosa orang tua? Iya. Sebagaimana penyakit anak itu disebabkan dosa orang tua, maka penyakit anak juga termasuk sebab dihapusnya dosa orang tua. Ya, Ustaz, bolehkah kita merasa pede kalau sudah beristighfar, merasa kalau dosanya sudah diampuni? Pede. Yakin, jangan pede. Kita harus yakin.
yang sebaiknya diucapkan ketika kita terkejut atau kesandung sesuatu? Terkejut. Nah, udah ada. Hah? Sudah ada? Baik. Ketika kita terkejut atau tersandung, ya, kita apa yang kita ucapkan? Istirja, innalillah. Karena setiap keadaan yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa, ya, pokoknya musibah, ya, musibah, maka kita ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja? Terkejut karena apa? Terkejut itu banyak. Terkejut karena dapat tiba-tiba ditelepon dari perusahaan mana, Bapak dapat hadiah. Gimana? Terkejut. Masa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejutnya karena apa? Kalau terkejut karena kesandung, astagfirullah, kaget, ya berarti istirja, tergantung keadaannya. Ya. Kalau dapat tiba, alhamdulillah. Seperti itu, mudah sekali. Keberkahan hari tergantung paginya. Lalu bagaimana Ustaz jika pagi saya sering diisi dengan hubungan suami istri? Berkah sudah. Subhanallah. Tapi kalau tiap hari namanya berkah. Gimana? Karena kalau malam udah capek bekerja luar biasa. Mantap. Hubungan juga, ya kan? Kemudian istighfar juga. Sambil hubungan, sambil istighfar. Astagfirullah. Terus gimana lagi? Waktunya terbatas. Saya sengaja ini, saya jawab begini terus terang. Saya aneh di demo doang.